Saya Dian Kurniasari, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari strategi pemasaran dalam menghadapi persaingan pasar. Yang pertama itu ada pengertian. Manajemen strategi menjelaskan proses pengambilan keputusan dalam suatu dinamika perusahaan atau organisasi. Dengan cara apa? Melakukan analisis lingkungan strategi, penerapan tahapan manajemen strategi, dan di dalam penerapan tahapan terdapat seperti formulasi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi strategis. Menurut John Appers, TR, dan Robinson, JR, tahun 1997, manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang mengarah pada perumusan atau formulasi dan implementasi rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan bisnis. Manajemen strategis merupakan proses yang dinamis karena terjadi terus-menerus dalam suatu organisasi. Setiap strategi selalu perlu ditinjau ulang dan bahkan mungkin harus diubah di kemudian hari. Alasan utama mengapa hal ini terjadi adalah karena kondisi yang dihadapi organisasi, baik internal maupun eksternal, terus berubah. Strategi manajemen bertujuan menjadikan organisasi sebagai unit yang mampu menunjukkan kinerja tinggi, karena organisasi yang harus sukses adalah organisasi yang memiliki tingkat efisien dan produktivitas yang semakin tinggi. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi pesaing. Gimana sih cara kita mengidentifikasi pesaing? Berikut penjelasannya. Persaingan merupakan sebuah motivasi utama dalam strategi pemasaran. Dalam industri yang dimonopoli oleh satu perusahaan, pemasaran tidak begitu berpengaruh terhadap laju konsumsi. Pada pasar monopoli, program pemasaran hanya ditujukan untuk mengelola sumber daya seefisien mungkin dan bertindak dengan cermat untuk memasuki pasar. Menurut Kuncoro pada tahun 2005, nomor 86, secara umum, persaingan dalam usaha adalah suatu pertengkaran atau persaingan antara pengusaha yang secara mandiri berusaha menarik konsumen dengan menawarkan berbagai macam harga yang unik, seperti adanya diskon dan barang-barang yang unik yang kualitasnya lebih baik dan pelayanannya yang baik tentunya. Selanjutnya ada proses identifikasi. Dari pengertian proses identifikasi adalah identifikasi pesaing adalah kayak seperti istilah mewah yang sering digunakan karakteristik pesaing. Analisis persaingan adalah strategi pasar untuk mengidentifikasi pesaing atau pesaing melalui penelitian dan mempelajari karakteristik produk, pemasaran, dan strategi bersaing. Selanjutnya, identifikasi pesaing juga itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, jenis produk yang ditawarkan. Kadang di sebuah perusahaan tertentu pasti memiliki produk yang beragam. Nah, tugas dari perusahaan itu mengidentifikasikan secara lengkap nih dan benar produk apa saja yang dimiliki oleh pesaing-pesaingnya. Yang kedua, melihat besarnya pasar yang dikuasai atau market share pesaing. Untuk melihat besarnya pasar yang dikuasai pesaing, bisa dilakukan melalui segmen pasar yang akan dimasuki. Dalam hal tersebut tuh perusahaan harus mengestimasi besarnya pasar dan market share masing-masing pesaing. Yang ketiga, identifikasi peluang dan ancaman. Setelah mengestimasi besarnya market share, itu akan kelihatan tuh peluang yang ada serta ancaman yang mungkin akan timbul sekarang dan di masa yang akan datang. Nah, setiap peluang itu harus dimasuki dan diusahakan untuk menciptakan peluang baru yang sebesar-besarnya. Kemungkinan, ancaman atau masalah yang timbul pun harus segera diantisipasi sehingga tidak menimbulkan masalah. Yang keempat, identifikasi keunggulan dan kelemahan. Identifikasi kelemahan dan keunggulan itu berarti kan memetakan atau mencari tahu nih keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh pesaing. Identifikasi kelemahan dan keunggulan pesaing ini ada beberapa hal di dalam berbagai bidang. Misalnya kayak dalam hal kelengkapan produk, mutu, kemasan, harga, distribusi, lokasi, serta promosi. Baik, saya Iqbal Mulai Fazar akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran.
Strategi pemasaran melibatkan pengambilan keputusan tentang hal itu nilai pasar, bauran pasar, pangsa pasar sehubungan dengan kondisi lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan. Dan rencana pemasaran, ada 3 faktor utama yang mendorong perubahan strategi pemasaran, yaitu siklus hidup produk, yang kedua posisi kompetitif perusahaan di pasar. Rencana pemasaran tersebut didasarkan pada 5 rencana strategis sebagai berikut. Ada segmentasi pasar dan kondisi pasar. Yang ketiga ada strategi masuk ke pasar. Yang keempat strategi baruan pemasaran. Dan yang kelima rangkaian waktu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi pemasaran. Menurut Kotler dan Keller, komunikasi pemasaran atau yang disebut dengan marketing communications adalah sarana yang digunakan perusahaan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung atau tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Pada dasarnya, komunikasi pemasaran mewakili suara perusahaan dan mereknya, dan sarana yang digunakan bisnis untuk menciptakan dialog dan membangun hubungan dengan konsumen. Para manajer pemasaran selalu meyakini bahwa kegiatan promosi yang paling efektif adalah beriklan di media massa. Asumsi ini berarti bahwa fungsi periklanan suatu bisnis selama dekade terakhir secara umum didominasi oleh periklanan di media massa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang memilih pelanggan. Memilih pelanggan terdapat 4 macam. Yang pertama, segmentasi perilaku, segmentasi demografis, segmentasi psikografis, dan segmentasi geografis. Untuk penjelasannya, segmentasi perilaku mengacu pada pengelompokan konsumen berdasarkan tingkah lakunya terhadap produk bisnis yang ditawarkan, mulai dari sikap, pengetahuan, reaksi atau respon, loyalitas, serta penggunaan produk terkait dari seorang pelanggan. Yang kedua ada segmentasi demografis. Segmentasi demografis di mana pengelompokan konsumen berfokus terhadap aspek-aspek seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, status menikah, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis yang lebih cenderung berhubungan dengan aspek psikologis pelanggan. Umumnya pelaksanaan segmentasi ini cukup rumit lantaran Anda wajib memahami selera target konsumen secara mendalam. Untuk itu, Anda bisa memanfaatkan survei seperti pembagian kuesioner agar dapat mengetahui preferensi sebenarnya dari konsumen terkait, seperti gaya hidup, hobi, ketertarikan, dan semacamnya. Yang keempat ada segmentasi geografis. Segmentasi geografis yaitu pengelompokan konsumen menurut aspek lokasi seperti tempat tinggalnya. Segmentasi ini tidak kalah penting dari lainnya mengingat kebutuhan maupun kegunaan suatu produk dan jasa selalu akan berbeda-beda tergantung pada lokasi, keadaan, maupun cuaca.